Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhani. Di sini saya ingin sedikit berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dengan kalian ya. Sekarang adalah zaman era milenial, apalagi sekarang orang-orang di seluruh dunia menggunakan sebuah media. Siapa sih yang nggak kenal dengan sebuah media? Sekarang itu orang-orang ketika sedang mengalami kebahagiaan, sedang mengalami kesusahan, mereka sering mengunggahnya ke sebuah media sosial, contohnya seperti Facebook, seperti Twitter, YouTube, dan sebagainya. Jadi sekarang media itu menjadi sebuah kebutuhan bagi seluruh orang Indonesia maupun dunia. Segala aktivitas di rumah, segala aktivitas di dunia kerja, dimanapun itu, sekarang dipublikasikan ke semua penjuru dunia melalui media tersebut. Tetapi saya ingin memberitahu bahwasanya tidak semua hal-hal yang kita punyai, tidak semua hal-hal yang kita rasakan tidak harus kita umbar ke orang lain. Di sini saya ingin memberitahu Anda tentang 6 hal yang tidak harus kalian umbar ke orang lain. Yang pertama, rencana besarmu. Kan yang dinamakan rencana itu kan sebuah langkah-langkah yang kita bangun, kita susun untuk mencapai suatu tujuan yang kita ingin capai. Jadi ketika kalian sedang berencana besar, sedang berencana dalam hidupmu, jangan sampai kalian umbar kepada orang lain, apalagi kalian menceritakan kepada orang yang tidak kenal. Alangkah baiknya simpan dahulu ke diri Anda, karena ketika kita mengumbar kepada orang lain, khawatirnya gitu ketika anggapan orang lain itu salah. Kan namanya manusia kan mempunyai sifat yang berbeda, pandangan yang berbeda. Ketika kita sedang niatnya sharing kepada orang lain, niatnya ingin bercerita, berbagi, anggapan mereka adalah kita itu sok pamer lah, sok pintar, sok gini apalah. Dan bisa juga ide-ide yang engkau sedang direncanakan, yang sedang engkau planning diambil oleh orang-orang yang memanfaatkan situasi. Jadi alangkah baiknya ketika kalian sudah membuat rencana dalam hidupmu, jangan sampai umbar ke orang lain, apalagi ke media, ke publik, kemanapun. Yang kedua adalah kehidupan cintamu. Seputar cinta pasti banyak orang yang mengenal lah, karena cinta itu tak terlepas dari kita, dari semua orang, entah itu dari anak-anak, remaja, anak muda, dewasa, mungkin besok tua juga akan mengenal cinta. Ya, sekarang kan kebanyakan ketika orang lain sedang jatuh cinta kepada orang lain, sedang melakukan hubungan cinta, pacaran atau apa-apalah, mengumbar-umbar kehidupan cintanya ke media agar semua orang tahu bahwa apa yang kita rasakan seperti ini. Tidak semuanya kisah cinta kita itu dipublikasikan ke sebuah media atau ke semua orang. Khawatirnya tidak semua orang itu bisa menerima apa yang kita sampaikan, karena ada yang menganggap bahwasanya mereka pamer dengan kemewahannya, mereka pamer dengan keromantisannya. Oke, kalau bagi orang-orang yang punya pacar lah bisa menerima, tetapi bagi orang-orang yang jomblo kan, nah itu, bagi orang yang jomblo pasti iri lah dengan apa yang mereka unggah. Jadi alangkah baiknya ketika kalian pacaran ya cari aman lah, jangan sampai kalian itu eh, kebahagiaan kalian itu menyakiti orang lain, kan gitulah. Cari aman aja, karena juga saya pernah mendengar kata-kata seperti ini, cinta itu akan terasa hambar ketika diumbar. Nah, cinta itu akan terasa aneh dari aslinya, orinya ya, ketika kita sedang mengumbar ke orang lain. Jadi kalau bisa ketika kalian sudah mencintai, sedang cinta, sedang pacaran, janganlah umbar ke orang lain. Cukup engkau dan doi yang tahulah apa yang kalian lakukan, apa yang kalian sedang rencanakan, agar tidak menimbulkan suatu konflik atau suatu permasalahan dari orang-orang yang belum bisa menerima tentang apa yang Anda unggah atau Anda upload. Tiga, pendapatan bisnismu. Kenapa sih pendapatan bisnis kok termasuk dalam 6 hal yang tidak perlu kalian umbar? Nah, jadi gini, karena pendapatan bisnis kan menyangkut dengan uang ya. Uangmu adalah urusanmu sendiri. Karena ketika orang lain sudah tahu tentang pendapatan bisnismu, mereka akan membanding-bandingkan dengan pendapatan orang lain. Ketika orang lain lebih besar pendapatannya daripada kamu, kamu akan dianggap remeh, dianggap rendah. Jadi alangkah baiknya ketika kamu sudah mulai mendapatkan sebuah
pendapatan bisnis, sudah mulai mendapatkan penghasilan, cukup kamu yang tahu. Yang keempat, langkah besarmu. Ya, ini pembahasan langkah besarmu seperti ya pembahasan tentang rencana besarmu lah. Sama-sama ingin melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi pada intinya kalian tidak harus mengumbar semua apa yang ingin kau rencanakan, yang ingin kau perbuat untuk masa depanmu. Janganlah kalian umbar ke orang lain. Biarkan orang lain tuh menganggap kita apa. Yang penting kita yakin dengan diri kita sendiri, pasti kita bisa mewujudkan sebuah impian kita. Kelima, masalah keluargamu. Lah, ini sangat penting sekali bagi semua orang, karena sesuatu yang menyangkut sebuah keluarga, hubungan keluarga itu adalah sesuatu yang privasi, yang harus kita sembunyikan, yang harus kita amankan atau kita sembunyikan lah ya, sembunyikan meskipun itu pahit. Karena di dalam Al-Quran pun pernah menjelaskan bahwasanya jagalah dan peliharalah keluargamu dari api neraka. Maksudnya kan itu adalah sebisa mungkin kita bisa menjaga, bisa memelihara keluarga kita dengan baik, menyelesaikan masalah. Ketika ada konflik, jangan sampai orang luar tahu tentang konflik kita. Sembunyikanlah sedalam-dalamnya permasalahan keluarga kita, meskipun memang itu permasalahan yang sangat rumit atau emang masalahnya emang konflik dari kita sendiri, tetapi jangan sampai orang lain tahu, karena ketika orang lain tahu, dampaknya adalah keluarga kalian akan digosip lah, digibah lah, atau diremehkan, dicimaki dan sebagainya. Nah, tugas kita kan sebagai anak atau sebagai apapun dalam keluarga harus menjaga keluarga dengan baik. Yang keenam, nominal sedekah. Lah, pasti kalian udah tahu lah kenapa kok nominal sedekah ini masuk dalam 6 hal yang tidak perlu kamu berbuat kepada orang lain lah. Sudah dijelaskan lah dalam agama Islam lah ya. Pasti yang melakukan sebuah kebaikan itu kan urusannya kan kepada Allah, habuminallah. Urusannya kan kepada kita dan Allah. Jadi yang perlu tahu hanyalah Allah saja. Tidak, orang lain tidak harus tahu, tidak apa-apa. Dianggap pelit nggak apa-apa, yang penting kan yang tahu semuanya kan hanya Allah. Karena kan semua ibadah atau perbuatan itu akan terasa indah, akan terasa begitu spesial ketika kita diniati dengan rasa ikhlas, tanpa ada imbalan, tanpa ada ingin rasa dipuji kepada orang lain. Emang niat ikhlas karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala, itu kan urusannya kita dengan Allah. Ibadah habuminallah ya. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.